Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 17 Juni 2024 tertulis di dalam Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap bangsa Israel, bahwasanya aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Inilah pengakuan rahmat yang sejati dari Tuhan, di mana bangsa yang selama ini adalah bangsa yang mengalami suatu keterpurukan akibat dosa atau kesalahan mereka, pada satu waktu ataupun saat hati Allah sudah kembali kepada bangsa itu, maka ia mengatakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Bangsa ini bertemu muka dengan Allah, dalam arti mereka menemui bagaimana Allah dapat disapa di dalam iman mereka, atau mereka dapat merasakan bagaimana Allah sudah berpihak kepada bangsa ini. Kalau kita bersukacita bertemu dengan seseorang pemimpin negara ataupun pejabat ataupun pemimpin-pemimpinan yang sangat dihormati di tengah-tengah dunia ini, begitu sukacita kita dapat bertemu dan kita rasakan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Nah, demikian juga perasaan yang dialami oleh bangsa Tuhan ini ketika Tuhan sendiri berkenan di hadapan bangsa ini, karena Allah sungguh-sungguh ingin mengasihi dan kembali untuk mengampuni bangsa ini. Bangsa Israel memahami ketika mereka mengalami penderitaan dan dianiaya oleh bangsa lain. Ketika Allah memalingkan wajahnya dari mereka, mereka tidak merasakan bagaimana kebahagiaan, sukacita, rasa aman, bahkan banyak lagi berkat-berkat yang sudah disediakan menjadi terhalang di dalam hidup mereka. Bila wajah Allah tertuju kepada bangsa yang memanggil dan kembali ke jalan Tuhan, maka kemakmuran dan kemenangan akan menjadi bagian dari hidup mereka. Dosalah yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan wajahnya, dan sekarang kasih karunia itu diberikan melalui Yesus Kristus, di mana ketika dia datang ke dunia ini untuk berkorban, untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia dilayakkan di hadapannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk itulah marilah kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Ketika Tuhan selalu menyapa hidup kita dalam berbagai kebaikan, berbagai berkat, mari kita tidak melupakan atau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita harus membangun suatu kesetiaan di dalam ibadah, di dalam doa, dalam perbuatan tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Allah selalu kita dapat temui di setiap perjalanan hidup kita. Dan Roh Kudus akan tetap menaungi hidup orang-orang yang percaya, dan sehingga Roh itu sendiri akan membimbing hidup kita untuk memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita selalu setia di dalam Tuhan, dan kita selalu mendengarkan firman Tuhan,
Dan seturut itu juga mari kita selalu dengan rajin selalu berkomunikasi di dalam ibadah dan doa kita, dan terutama menunjukkan sikap buah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesediaan Tuhan selalu menyapa hidup kami dan peduli dengan hidup kami ketika kami di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Biarlah kami sungguh-sungguh dengan rendah hati untuk tetap mengakui bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah yang mengasihi dan menganugerahkan kepada kami untuk layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.